Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini mau saya bahas tentang cara kerja di kapal pesiar. Buat kalian yang pengen kerja di kapal pesiar tapi nggak tahu caranya sama sekali, keep watching guys. But don't forget to subscribe, like, comment, and share. I'll tell you how. Jadi guys, buat kalian yang belum tahu caranya buat kerja di kapal pesiar itu kayak gimana, that's easy guys. Jadi keep watching ya. First, kalau kalian itu bukan basic perhotelan, misalnya SMK perhotelan atau udah ada pengalaman kerja di perhotelan, belum ada sama sekali, bener-bener mulai dari zero ya, zero. Jadi sekarang kalian itu misalnya lulusan SMK atau SMA, atau mungkin lagi kerja di mana tapi pengen kerja di kapal pesiar. Well, that's easy guys. Kalau kalian pengen masuk ke hotel department ya, kalian bisa join LPK kapal pesiar yang ada di Indonesia. But you have to make research first. Jadi kalian itu harus cari tahu LPK yang ada di Indonesia itu yang benar-benar legit, yang benar-benar tanggung jawab nyampe kalian itu ke kapal pesiar itu harus benar-benar search gitu. Karena banyak LPK juga yang misalnya, oke, kalian gabung LPK aku, nanti aku bantu buat ke kapal pesiar, tapi nyatanya setelah kalian masa pembelajaran dan OJT mereka lepas tangan. Banyak. Jadi harus make sure ya untuk LPK-nya. Kalau kalian sudah masuk LPK kapal pesiar, nanti kan ada sistem misalnya pembelajaran 3 bulan atau 6 bulan tergantung LPK tersebut. Nanti setelah itu kalian masuk OJT. OJT kan ya buat pengalaman lah ya. And kalau kalian mau kerja di kapal pesiar itu biasanya minimal experience tuh 2 tahun. Ada yang terima 6 bulan juga, 6 bulan OJT, tapi kapal-kapal tertentu saja. Nah, misalnya kalian udah enough experience di bidang perhotelan, nanti kalian itu bisa langsung daftar ke agensi-agensi kapal pesiar. But of course kalau lagi ada loker. Jadi untuk agensi kapal pesiar di Indonesia ada beberapa. Jadi misalnya kamu mau ke kapal Virgin Voyage, di Virgin Voyage itu agensinya apa? Jadi beda-beda guys. Misalnya kamu mau ke Virgin atau mau ke Royal Caribbean, itu agensinya beda. Harus di search dulu ya. Jadi kalau saran aku, misalnya kamu itu baru new hire, baru mau memulai karir, ambil apa aja yang ada loker tersebut nanti sebagai batu loncatan. Jadi nanti kalau misalnya kapal pesiar Costa lagi buka loker nih, oke, kamu apply aja nggak apa-apa gitu. Nanti kalau kamu pengen pindah ke Royal, Virgin atau MSC, baru setelah kontrak finish di Costa bisa pindah ke kapal lain begitu. Kenapa? Karena kita itu nggak tahu kapan kalian bisa on board. Bisa aja secepatnya, bisa aja menunggu lama. Kayak first kontrak pas aku mau join ke kapal pesiar itu aku nunggu itu 1 tahun, 1 tahun lebih. Dan pas mau ke Virgin Voyage aku cuma nunggu 3 bulan guys, 3 bulan and then on board ya. Itu tergantung keberuntungan, bisa dibilang itu tergantung keberuntungan. And as well, kalau kalian mau kerja di kapal pesiar itu harus bisa bahasa Inggris. Harus fasih? Nggak harus fasih, yang penting ngerti kalau ada orang ngajak ngobrol itu bisa bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena komunikasi nomor 1 di kapal pesiar itu pakainya bahasa Inggris guys. Mungkin kalau kalian ketemu paisano, maksudnya teman senegara gitu bisa ngobrol, tapi kalau di lingkungan public area gitu kita harus speak English, so you have to know English even just a little bit now you have to know English, okay? Karena apa? Bosnya itu dari beberapa negara, walaupun bosnya kamu nanti orang Indonesia juga harus bahasa Inggris gitu. And then kalau kalian udah di tahap agency, nanti kan ada interview lah, ada interview segala macam. Kalau sekarang sih katanya interviewnya ada agency, pre-screening, and then user, and that's the time you gonna go on board. Kalau kalian lolos, nanti ada dokumen-dokumen yang harus diurus. Biasanya ada pasport, visa, Seaman Book, and then BST, SAT. Tergantung kalian itu mau masuk departemen apa dan kerja di kapal apa. Biasanya dokumennya itu berbeda-beda. Dan ada yang namanya medical check up juga. Kalau medical check up ini harus benar-benar kamu dijaga kesehatan kamu. Kenapa? Karena kalau kalian kesehatannya nggak fit for duty, kalian nggak bisa on board. Untuk masalah sakit apa gitu, yang nentuin itu klinik tersebut yang nentuin ya. Kayak misalnya ada penyakit ini, nanti disampaikan tuh ke pihak kapal ini bisa enggak. Kalau bilang enggak ya mungkin harus disembuhin dulu. Nanti kalau udah sembuh baru bisa on board. Karena ada beberapa kasus temen aku ada sakit ini nggak bisa lolos ya, jadi harus disembuhin dulu. Nanti kalau udah sembuh
medical ulang baru report lagi nanti bisa naik gitu. I think that's it ya. Jadi tahap-tahapnya itu emang LPK kapal pesiar, terus OJT ya. OJT nanti udah kalau enough pengalaman kamu apply ke agensi kapal pesiar. Setelah apply ke agensi kapal pesiar, kalian itu interview segala macam. Kalau lolos sudah deh on board ya. Tapi sebelum on board of course ada dokumen-dokumen yang harus ditangani dan medical check up. And then see you on board. Oke guys, semoga video ini membantu ya. Kalau menurut kalian it's gonna help you, so please subscribe, comment, and share. Thank you so much for watching guys, and see you on the next video.